wabarakatuh. Lanjut ya, setelah ukuran letak data kelompok, kita lanjut ke ukuran penyebaran data kelompok. Nah, materi ini merupakan materi terakhir dalam kompetisi dasar statistika. Oke, cekidot, semangat, karena ini materi terakhir di statistika. Yang pertama ada jangkauan antar kuartil atau hamparan. Rumusnya yaitu sama dengan data tunggal Q3 dikurang Q1. Tapi ingat, untuk mencari Q3 dan Q1 caranya seperti di video sebelumnya, di video ukuran letak data kelompok. Contoh soal, nih. Tentukan jangkauan antar kuartil dari tabel di samping. Nih, tabelnya sama ya, seperti di tabel yang ukuran letak data kelompok. Di ukuran letak data kelompok, ingat nggak, di video sebelumnya, di ukuran letak data kelompok, kita sudah mencari Q1 dan Q3 kan? Nah, berarti tinggal kita langsung nih, ingat ya, ini di ukuran letak data kelompok tadi, menghasilkan Q1 sama dengan 65,75. Dan Q3-nya menghasilkan 82,5. Berarti jangkauan antar kuartilnya adalah tinggal dikurangkan saja Q3 kurang Q1. 82,5 dikurang 65,75. Dapatnya 16,75. Beres. Berarti kalau misalkan kalian belum tahu Q3 dan Q1-nya, langkahnya kalian harus cari tahu dulu Q3 dan Q1-nya, baru dikurangkan. Begitu ya, karena ini kita tadi sudah mencari di video sebelumnya Q3 dan Q1-nya, berarti langsung tinggal kita kurangkan. Oke, paham ini? Paham. Lanjut. Ada jangkauan semi antar kuartil atau biasa famousnya dikenal dengan simpangan kuartil. Ini caranya setengah dari Q3 kurang Q1. Nah, Q3 kurang Q1-nya kan yang tadi kita sudah carinya. Tentukan jangkauan semi antar kuartil dari tabel di samping. Tabelnya sama ya. Oke, kita cari jangkauan antar kuartilnya dulu. Jangkauan antar kuartil kan tadi sudah cari di slide sebelumnya 16,75. Berarti kalau simpangan kuartilnya atau jangkauan semi antar kuartilnya tinggal dikalikan setengah dari 16,75 sama dengan 8,375. Ini kalau kita sudah punya Q3, Q1 dan jangkauan antar kuartil. Jadi kalau nyari jangkauan semi antar kuartil otomatis kita nyari jangkauan antar kuartilnya dulu. Oke, paham ya? Baru dibagi 2. Oke, gampang? Gampang dong. Karena kita pakai tabel yang sama. Jadi nilai-nilainya sudah kita ketahui sebelumnya. Tinggal digunakan aja sesuai rumus yang dimau, apa yang dicarinya. Oke? Nah, sekarang simpangan rata-rata nih. Simpangan rata-rata itu caranya 1/N dikali sigma FI kali XI kurang rata-rata. Berarti yang kita butuhkan di sini adalah N. N itu adalah banyaknya data. Ya, total atau total frekuensi. FI itu adalah frekuensi ke I, XI itu titik tengah, X bar ini artinya rata-rata. K itu banyak kelas. Jadi, I-nya itu bisa diganti dari 1 sampai banyaknya kelas berapa. Nih, contoh soalnya, tentukan simpangan rata-rata dari tabel berikut. Nih, tabelnya sama ya, seperti yang tadi, kita tentukan simpangan rata-ratanya. Oke, kita jawab. Nah, ini tabelnya sama kan? Oke, yuk kita jawab selanjutnya. Nih. Nah, karena simpangan rata-rata, berarti kita harus tahu apa ini. Ada rumus apanya ini? Iya, ada rumus rata-ratanya kan ini. Di sini, titik tengah dikurangi rata-rata. Jadi, bentar, jangan dulu. Jadi, kita harus tahu rata-ratanya dulu. Nah, kalian ingat nggak tabel yang sama tadi? Kita kan sudah pernah mencari rata-ratanya di video sebelumnya. Di video yang materi ukuran pemusatan data kelompok. Iya, itu kan ada rata-ratanya. Kita hasilkan rata-ratanya 73,75. Ingat nggak? Kalau lupa, bisa kalian buka lagi ya videonya yang di ukuran pemusatan data kelompok. Bagaimana cara mencari rata-rata data kelompok. Ada di situ. Oke? Nah, kalau udah dapat rata-rata, nih, kita tambahkan tabelnya. Kan yang dibutuhkan apa? Titik tengah
Ya, titik tengahnya kita cari. Sebelumnya juga kita sudah pernah mencari titik tengahnya waktu kita mencari rata-rata ya. Titik tengah itu Ibu ingatkan lagi batas bawah tambah batas atas bagi 2. Jadi kalau yang pertama titik tengahnya ini diperoleh dari 40 tambah 49 bagi 2. Kalau ini 50 tambah 59 bagi 2. Dan seterusnya sampai kelas terakhir. Nah, setelah itu yang dibutuhkan apa lagi? Titik tengah dikurang rata-rata. Berarti setiap titik tengah ini kita kurangi dengan rata-rata ini. Berarti 44,5 dikurang 73,75. Harusnya kan negatif, tapi ada tanda mutlaknya. Jadi positif 29,25. Terus kelas keduanya yaitu 54,5 dikurang rata-rata 73,75. Hasilnya 19,25. Kelas ketiga 64,5 dikurangi rata-ratanya 73,75. Hasilnya 9,25 dan seterusnya sampai kelas terakhir. Jadi setiap titik tengah ini kita kurangkan dengan rata-ratanya ini. Taruh di tabel kolom ini. Paham? Paham. Setelah itu, setelah ketemu XI dikurang rata-rata, permintaannya apalagi dia? Dikali dengan FI. Berarti kolom yang ini, kolom yang titik tengah kurang rata-rata ini kita kalikan dengan frekuensi 1/1 guys. Jadi 29,25 dikali 1, 19,25 kali 4 hasilnya 77. Terus 9,25 kali 8 hasilnya 74 dan seterusnya guys sampai kelas terakhir ini. 20,75 kali 3 hasilnya 62,25. Nah, dia mintanya apa lagi di rumusnya ini? Setelah ketemu FI kali XI kurang rata-rata, kita jumlahkan. Karena dia sigma. Jadi kita jumlahkan menghasilkan 360,5. 29,25 tambah 77, 74, 10,5, 107,5, tambah 62,25. Hasilnya ini ya. Nah, setelah itu dibagi N. 1/N kali ini. Coba hasilnya berapa? Nih, sigma rata-ratanya adalah 1/N. N-nya 40 kan, total frekuensinya tadi nih. 1/40 kali 360,5. Hasilnya 9,0125. Begitulah jadinya. Ya, simpangan rata-ratanya. Bisa dimengerti? Bisa ya? Iya. Lanjut ya. Lanjut. Kalau nggak ngerti bisa diulang lagi. Ditarik lagi ke belakang. Durasi yang sebelumnya. Oke. Sekarang ini ragam atau varian, simbolnya S kuadrat. Rumusnya apa ini? S kuadrat sama dengan 1/N kali sigma FI dikali XI kurang rata-rata dikuadratkan. Nah, bedanya sama yang tadi tanda mutlak, ini dikuadratkan. Tapi harus sama-sama dikali FI. Kalau data tunggal, dia nggak usah dikali FI. Langsung XI kurang rata-rata kuadrat aja ditambahin. Nih, sama ininya. Keterangannya, FI frekuensi kelas KI, XI titik tengah kelas KI, X bar itu rata-rata, N itu total frekuensinya, K itu banyaknya kelas. Langsung contoh soal, tentukan ragam atau varians dari tabel berikut. Nah, ini tabel yang tadi ya, sama terus ya. Oke, jawab. Nah, berarti kan harus tahu rata-ratanya dulu. Rata-ratanya ini cara mencarinya, ingat ada di video ukuran pemusatan data kelompok. Yang lupa cara mencari rata-ratanya bisa ditengok-tengok lagi videonya, oke? Nah, ini. Oke, berarti yang kita butuhkan tadi titik tengah, sudah kita cari di sebelumnya. Terus sekarang kita tinggal mencari XI dikurang rata-rata, berarti titik tengah dikurang rata-rata dikuadratkan, berarti 44,5 dikurang 73,75 hasilnya berapa, terus dikuadratkan, sehingga ketemu ini 855,56. Yang kedua berarti 54,5 dikurang rata-rata. Setelah ketemu hasilnya, baru dikuadratkan. Hasilnya 370,56. Kelas ketiga, 64,5 dikurang rata-rata. Setelah ketemu hasilnya, baru dikuadratkan. Sehingga menghasilkan ini, 85,56. Begitu selanjutnya terus, guys, sampai kelas terakhir. Oke? Yes. Kalau sudah ketemu kolom ini, berarti kan dia mintanya apa? Dikali frekuensi. Frekuensinya kita kalikan satu-satu. 1 kali ini, 855,56. Hasilnya tetap nih,
Terus setelah itu 4 kali 3, 70,56. Hasilnya 1482,25. Terus 8 dikali 64,5. 8 dikali 85,56. Hasilnya ini. Begitu seterusnya sampai kelas terakhir ini. 3 kali berapa berarti? 430,56. Hasilnya ini. Nah, setelah itu sigma. Sigma artinya ditambahkan semua nih. 855,56 tambah 1482,25 dan seterusnya sampai kelas terakhir nih guys. Jadi kita dapatkan 5.477,49 ini totalnya semua. Nah, untuk mencari ragam atau varians berarti 1 per N, 1 per 40 dikali totalnya tadi 5.477,49. Kita dapatkan 136,94. Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Mungkin ini kendalanya di penghitungan koma-komanya ya. Sudah koma, dikuadratkan lagi. Ya, sabar-sabarlah kalian. Harus semangat memang jadi siswa. Dah, simpangan baku S. S itu adalah akar dari S kuadrat. Nah, ini lebih gampang kalau kita sudah mencari S kuadratnya. Tentukan simpangan baku dari tabel di samping. Ini tabelnya sama kan? Nah, tadi kan di slide sebelumnya kita sudah mencari S kuadratnya. S kuadrat itu adalah ragamnya. Sebelumnya ragamnya kita ketemukan 136,94 ini. Untuk mencari S atau simpangan bakunya, tinggal diakar saja S kuadratnya. Jadi sama dengan akar 136,94 sama dengan 11,70. Jadi deh. Oke, berarti di sini sudah selesai. Terakhir simpangan baku. Oke. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like. Oke, jangan sampai unlike ya. Supaya Ibu lebih semangat lagi membuat konten materi ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.